Ya, terima kasih Ibu Andriani atas sambutannya mewakili Paguyuban Asmari Kertajaya. Dan sebelum dimulai, kami akan bacakan CV singkat dari Bapak Dr. Priyo Wahyudi. Dan sebagai informasi, tadi sudah disebutkan bahwa Bapak Priyo adalah alumni SMA Negeri 1 Purwokerto tahun 1989. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia untuk master degree di bidang mikrobiologi dan bioteknologi, dan kemudian melanjutkan lagi program doktor dan menyelesaikan program doktor di tahun 2014 juga di bidang mikrobiologi dan bioteknologi. Pak Priyo merupakan peneliti di BPPT, sekaligus juga sekarang mengajar di Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Dan salah satu profesi beliau sekarang ini adalah auditor halal di LP POM MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Sehingga beliau sangat kompeten untuk menyajikan materi presentasi untuk produk halal dan thayyib. Monggo selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan pada Mas Priyo untuk pemaparannya. Matur nuwun, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Disyukur kepada Allah SWT, salawat salam kepada Rasulullah SAW. Pada kesempatan sore hari ini, merupakan Ramadan hari ke-21, kalau hitungan saya, tidak salah. Ya, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur. Kita bisa kembali lagi bermuajahah melalui jaringan atau online seperti ini sebagai salah satu bentuk kita bersilaturahmi, yang ini merupakan upaya dari pengurus Asmari Kertajaya 2019 sampai 2024 nantinya. Insyaallah ini semoga menjadi ladang amal dan ibadah kita semuanya. Dan pada Bapak Ibu sekalian yang pada kesempatan hari ini bisa bergabung di webinar yang diadakan oleh Asmari Kertajaya, yang pada kesempatan ini merupakan kesempatan yang ke-11. Saya kira ini merupakan suatu catatan prestasi tersendiri bahwa secara serial webinar ini diadakan sebagai bentuk tadi sarana silaturahmi pertama, yang kedua bagian juga kita akhirnya menjadi mengenal dan mengetahui, mempererat bahwa di antara kita sesama alumni SMA Negeri Purwokerto itu bagaimana penyebarannya dan profesi serta nambahlah semuanya, jadi tahu, dan diharapkan ini ke depan makin tambah. Terima kasih nih Mas Haris di program dari bidang Mas Haris menjadi bagian yang semoga terus akan maju ke depan, insyaallah. Pada kesempatan sore hari ini, Bapak sekalian, menjadi kesempatan bagi kami. Terima kasih diberikan pada saya oleh pengurus untuk mendapat sharing terkait dengan produk halal dan thayyib, ya, yang menjadi bagian penting dalam kita hidup dalam baik hidup sebagai secara umum maupun dalam hidup beragama dan beribadah, dalam mengkonsumsi baik itu sebagai produk, saya sebutkan tidak hanya makanan berarti kan ya, maka ini adalah terkait dengan kehalalan dan kethayyibannya. Tidak banyak yang akan saya share, dan kita akan lebih berharap kita akan lebih banyak nanti sharing dan diskusi begitu. Maka saya juga tidak akan terlalu kemana-mana, saya hanya mencoba meng-highlight tentang konsep halal haram, halalan thayyiban, produk halal thayyib, sistem jaminan yang terhadap kehalalan, serta kemudian industri halal global sebagai bentuk highlightnya saja. Sehingga mungkin saya hanya menyiapkan
27 slide, sehingga saya kira tidak akan lama-lama saya akan menyampaikan ini. Baik, tentang konsep halal dan haram, maka saya kira kata halal yang kita harus pahami bersama, sudah kita pahami bersama, adalah artinya dibenarkan atau sah secara hukum Islam. Untuk apa? Pasti untuk kegiatan, untuk fi'il, untuk dilakukan, untuk dikerjakan. Jadi kaitannya hukum halal itu kayak pada hukum fi'il, hukum pekerjaan. Ya, tidak melekat pada produknya. Ya, kalau produknya itu hukumnya mungkin najis dari contohnya. Ya. Tapi kalau halal haram itu hukumnya adalah hukum fi'il, hukum kerjaan. Ya, untuk suatu produk di hukum ini halal, maka artinya dia halal untuk, halal untuk dia, halal untuk dikonsumsi. Nah, lawan kata adalah haram, artinya tidak dibenarkan atau dilarang secara hukum Islam. Nah, jadi dalam saya kira konsep halal haram ini sudah sangat dikenal oleh tidak hanya Muslim, di seluruh penjuru dunia. Ya, saya berinteraksi dengan banyak perusahaan dan yang memang mensertifikatkan produk mereka, ya, mensertifikasi halal produk mereka, mereka pun sudah sangat paham tentang konsep halal haramnya di Islam ini. Dan memang perintah halal ini, mengkonsumsi halal itu bukan perintah untuk Muslim, tetapi ini perintah untuk manusia di dalam nas Al-Quran. Halal haram menjadi bagian dari hukum Islam dan dakwah Islam. Jadi ini ada dua hal. Jadi pertama adalah tentang hukumnya, syarihnya. Yang kedua adalah tentang syiarnya, ya, syar'i dan syiar. Nah, jadi syar'i itu adalah hukum, ya, kalau syiar adalah dakwahnya. Dalam hal produk konsumsi atau produk consumer good, ya, consumer good, maka macam-macam dari pangan, kosmetik, obat-obatan, bahkan saat ini menjadi sangat luas cakupannya, ya, hampir semua bahan atau produk yang digunakan untuk kehidupan manusia, jadi consumables. Nah, ini menjadi sangat-sangat luas cakupannya, dan pada dasarnya semua bahan di bumi ini adalah halal, kecuali yang diharamkan atasnya oleh hukum Islam, baik oleh firman Allah dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi gambaran ini hal haram kita mulai dari yang mudah dulu, bahwa di bumi ini lebih banyak yang halal dibandingkan yang haram. Yang haram itu sangat sedikit, bahkan dikatakan seperti itu. Nah, di dalam saya mulai justru dengan hadis, karena memang kalau sampai kemudian kita nggak esensi hadis ini adalah menjelaskan bahwa yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya. Di situ dikatakan bahwa innal halal bayyin wa innal haramal bayyin. Jadi bahwa yang halal itu sudah jelas, ya. Wa innal harama bayyin, dan haram pun sudah jelas. Bainahuma wa bainahuma, ya, mutasyabihat. Dan di antaranya itu ada yang remeng-remeng kalau bahasa kita itu, ya, subhat bahasa umumnya. Dan kebanyakan orang tidak mengetahui. La ya'lamuhunna katsiran minan nas. Sebagian besar orang tuh nggak mengetahui yang mutasyabihat ini. Faman taqqa subuhati faqad istabara'a bid-dini wa irdi. Jadi barang siapa yang menghindari perkara syubhat ini, sebetulnya dia telah membersihkan agamanya. Dikatakan faqad istabara'a bid-dini, sudah membersihkan agamanya, wa irdi, dan kehormatannya. Jadi kuncinya di dalam terkait dengan ini, yang pertama saya justru memasukkan hadis, karena dari Rasulullah menyampaikan bahwa yang haram, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jadi makanan yang kategori 2 itu sebenarnya sudah sangat jelas. Yang nggak jelas itu yang di tengah-tengah itu, yang antara kedua yang kita sebagai syubhat. Nah, dikatakan di sini bahwa kalau yang orang terbiasa syubhat, maka dia sudah mendekati sesuatu yang haram. Ya. Nah, jadi kalau nasnya di dalam Al-Quran, saya kira banyak sekali, dari Al-Baqarah, Al-Ma'idah, ya, Al-Baqarah 173, Al-Ma'idah 3, Al-An'am 145, An-Nahl 115, yang itu menjadi bagian menyatakan bahwa intinya dalam hal ini saya hanya meng-highlight bahwa yang diharamkan oleh Allah itu nggak banyak loh. Di situ cuma dikatakan al-maitata wad-dam, ya. Al-maitata itu bangkai, wad-dam, dam itu darah, ya. Walahmal khinzir, inilah daging babi,
ya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi cuma 4 awalnya. Jadi seperti konsep tadi bahwa yang haram itu sedikit. Yang diharamkan dalam nas Al-Qur'an itu ya ini bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, itu. Nah, dalam kerangka bahwa kemudian kaitannya hamr itu ada di ayat yang lain di Al-Maidah 90, itu kaitannya inamal khamro, ya. Inamal khamro wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Bahwa sesungguhnya memang keras berjudi, ya, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, itu adalah perbuatan setan. Ya. Jadi dalam kerangka itu maka bekal atau pijakan kita tentang konsep halal haram itu kita harus percaya betul atas janji Allah bahwa yang halal itu banyak, yang haram itu sedikit. Konsepnya seperti ini. Baik. Nah, kemudian saya sarankan dengan halalan thayyiban. Dasar mengkonsumsi bagi umat manusia ini adalah di Al-Baqarah ayat 168. Yang artinya, hai sekalian manusia, ya ayuhan nas, itu dikatakan kembali lagi, dari saya tadi sebutkan, perintahnya bukan untuk yang muslim saja, tapi ya ayuhan nas, kulu mimma fil arti halalan thayyiba. Kulu, makanlah, ya, mimma dari apa-apa, di dalam arti bumi, halalan, ya, makanan yang halal, wa thayyib. Thayyib itu yang baik. Nah, dalam kerangka inilah yang kemudian menjadi landasan bagi umat manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan bermutu. Thayyib ini bahasanya ya mutu, bermutu, berkualitas. Nah, jadi baik, thayyib berarti baik dalam hal kualitas, kandungan, manfaat, mutu, menyehatkan dan tidak merugikan untuk kesehatan tubuh. Nah, inilah menjadi dasar bahwa halal saja tidak pernah bisa berdiri sendiri. Karena sudah berarti sesuatu yang halal itu Allah jamin thayyib. Nah, ya, jadi redaksi di sini, firman Allah di sini benar-benar sangat-sangat pas bahwa Allah menyebut bahwa sesuatu yang thayyib pasti halal. Ya, atau sesuatu yang halal pasti thayyib. Gitu. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, halal dan thayyib juga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan seperti kopi mata uang. Ya, halal dan thayyib selalu melekat. Di Maidah ayat 4 itu dikatakan, ya, mereka bertanya kepada tentang apakah yang dihalalkan bagi mereka. Yang dihalalkan bagimu adalah yang baik-baik. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum thayyibat. Mereka bertanya tentang apa sih yang dihalalkan. Katakanlah bahwa yang dihalalkan itu adalah yang thayyib, yang baik-baik. Nah, jadi dalam kerangka itu kita sangat-sangat jelas bahwa konsep halal itu adalah sesuatu yang sangat melekat. Nah, ketika halal dan thayyib kita coba sandingkan dengan haram dan khaba'is. Kita temukan di dalam surat Al-A'raf 157. Halal dan thayyib itu mempunyai lawan kata, yaitu haram dan khaba'is. Ya, wa yuhillu lahumul thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Itu redaksinya seperti itu, ya. Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Khaba'is adalah sesuatu yang buruk yang menjadi kriteria haram bagi bahan yang membahayakan badan, akal, dan yang tidak berkualitas. Ya, itu yang mendasari bahwa dua kutub dalam produk itu ada halal thayyib di sini pasti haram khaba'is. Sesuatu yang diharamkan itu pasti dia mengandung sesuatu yang tadi membahayakan, buruk, ya, ataupun juga tidak berkualitas dalam hal itu. Baik. Nah, kemudian kita masuk pada produk halal dan thayyib. Sebagai produk halal dan thayyib, maka bentuknya bisa bermacam-macam, bisa makanan, minuman, obat, kosmetik, ya, consumables yang tersusun dari unsur yang halal, ya, yang diproduksi, ya, melalui proses produksi yang dinyatakan juga halal, ya. Proses produksi yang dinyatakan halal itu juga artinya peralatan prosesnya, tempatnya, begitu ya, itu juga menjamin bahwa tidak terkontaminasi, tidak tercemari oleh najis dan yang haram, ya, sehingga menghasilkan produk yang sepenuhnya nanti bisa diklaim sebagai produk halal.
Nah, dalam perspektif konsumen muslim, mengkonsumsi produk halal dan thayyib itu adalah merupakan perintah Allah tadi dalam Al-Quran. Yang kedua adalah persyaratan dasar untuk mengkonsumsi. Karena konsumsi artinya untuk tubuh, untuk kesehatan tubuh pasti kan harus yang baik dan yang berkualitas dan sekaligus yang halal. Maka itu adalah persyaratan konsumsi. Yang kedua menjadi identitas muslim. Meskipun secara kalau identitas muslim kan terlalu eksklusif ya, karena perintahnya adalah ya ayuhannas gitu kan. Nah, makanya sebenarnya identitas itu untuk keselamatan, kemaslahatan, kerahmatan umat manusia. Ya, dan juga menjadi isu yang sangat amat sensitif ketika suatu produk coba diserang dalam bentuk berita bohong atau hoax dia mengandung babi, itu bisa serta merta turun dan sebagainya. Itu sekali lagi kita nggak bisa pungkiri bahwa isu tentang halal haram di dalam produk-produk yang perdagangan itu masih di Indonesia terutama itu sangat-sangat sensitif. Oke, dan bagi produsen, dari perspektif produsen, produk halal itu apa? Sudah barang tentu inilah kalau diterjemahkan dalam bisnis saja, makanya adalah merupakan consumer demand. Ya, jadi permintaan konsumen itu ternyata dia harus bersertifikat, dia harus halal. Gitu kan? Kemudian dan juga menjadi salah satu persyaratan konsumen dan juga menjadi bagian kepuasan. Ya. Jadi kita coba seimbangkan antara bagaimana perspektif produk halal thayyib di sisi konsumen ya dan di sisi produsen. Produsen sudah barang tentu adalah menyediakan produk-produk ke dalam pasaran tentang produk-produk yang masuk dalam kriteria halal dan thayyib tersebut. Nah, tadi saya sudah mencoba mengantarkan melalui beberapa hadis ya, dan menyatakan bahwa yang haram itu sebenarnya nggak banyak loh. Number of haram materials in Quran and hadis are few, hanya sedikit. Sementara jumlah bahan produk yang kemudian yang halal itu sebenarnya banyak. Nah, tapi sejalan dengan di sini saya sebutkan ada development of the food science and technology, ada dan perkembangan teknologi pangan dan teknologi material, ya, maka ternyata jumlah produk yang kandungannya kompleks juga makin meningkat. Nah, yang sumber asal usul bahan bakunya menjadi sudah sangat panjang dari bahan baku asalnya, ya. Itulah yang kemudian menjadi bagian yang perkembangan halal food science and technology sangat maju di sana, ya, sehingga oleh karena itu kita ambil contoh yang untuk ini adalah menjadi gambaran yang secara umum bisa sangat bisa mudah kita pahami bahwa supply chain, bagaimana aliran bahan menjadi produk ya yang halal dari farm sampai ke meja makan kita itu harus bisa dipastikan. Ya. Jadi di sini gambarkan bahwa dari lahan di farm misalnya ada susu, contohnya kita ambil susu kemudian di perang, kemudian di deliver ke pabrik, diproses di sini, ya. Kemudian dari susu itu kan bisa menjadi enggak cuma susu segar yang mudah kita dapatkan, susu itu bisa menjadi kaseinnya, bisa menjadi laktosnya, bisa menjadi whey-nya. Kalau kemudian diubah menjadi produk turunannya menjadi keju dan seterusnya, itu processing di sana. Nah, itu semua harus terjamin apa? Terjamin informasinya, terjamin alurnya, yang pada kiranya ketika memang sampai di konsumen, sampai ke garpu meja makan kita harus menilai bahwa itu halal, tidak ada terkontaminasi lah. So dengan alir proses yang panjang bisa jadi ya dari farm sampai nanti ke pok garpu kita di meja makan, itu sangat banyak kemungkinan terjadinya kontaminasi atau masuknya bahan yang najis atau haram, hingga kita perlu cermati itu. Nah,
yang saya tadi sebutkan. Jadi kalau serta-merta hanya tentang daging babi, jelas dagingnya masih kelihatan itu mah beres. Atau minyaknya hanya satu turunan, langsung ambil minyak itu beres. Tapi coba bayangkan kalau kemudian kita ambil dari yang jauh, di sini adalah kosmetik. Kosmetik itu banyak sekali menggunakan kolagen contohnya. Kolagen yang paling murah itu paling sumber paling banyak itu adalah kulit, ya, kulit dan jaringan-jaringan di bawah kulit, kemudian diekstrak dapat kolagennya. Nah, yang melimpah di sana adalah kulit dari babi ini. Ya. Belum lagi kemudian asam-asam lemak yang dipakai untuk emulsifier, ya. Gliserin yang berasal dari lemaknya, ya, dari lemak ini diubah sampai ke gliserin. Beruntung kita maju dengan industri kelapa sawit, maka gliserin untuk di tanah air lebih banyak yang bersumber dari palm oil. Ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan suatu bahan-bahan baku yang terlibat dalam sebuah proses produksi suatu produk yang itu ternyata menggunakan, kita harus telusur bahwa bahan itu sumbernya apa. Ini yang menjadi titik penting kita dalam mencermati produk itu dari sisi kehalalannya. Terutama ini, karena yang disebutkan di dalam nas Quran adalah ini, begitu tidak ada babi, ya kita aman. Ya. Jadi begitu najis babi datang ke sana sebagai mughalladzah, maka ya tidak bisa dilakukan pensucian kalau sudah menjadi produk. Nanti kapan itu kita bisa diskusikan. Lanjutkan terkait dengan ini yang contoh kompleksitas produk. Contohnya di sini flavor strawberry. Itu bisa flavor berkaitan dengan flavor. Itu biasa flavor itu beda angka saja di belakang, embel-embel nih. 1 2 3 4 AB, terus ada 1 2 3 5 apa itu udah beda sedikit rasa, beda taste, beda beda produk akhirnya. Nah, dalam kerangka itu kandungannya sangat banyak, ya, kandungannya sangat banyak. Nah, yang kayak gini-gini kita harus telusur dari mana sumber-sumber gliserinnya, lecithinnya, emulsifiernya, ya, vitamin E, tocopherol di sini, gitu ya, twin sebagai surfaktannya, gitu, sebagai emulsifiernya di situ. Itu kita harus cermati apa bahan baku untuk menyusun ini. Ya, ini contoh yang flavor kandungannya ini. Suatu saat kita menemukan sebuah strawberry flavor, untuk kemudian kita tahu untuk menghasilkan satu strawberry flavor itu diperlukan sekian banyak bahan kimia yang terlibat atau yang dipakai untuk menghasilkan sebuah flavor strawberry, dari amil asetat, amil butyrate, amil valerate, anetol, ya, anisil format, sampai pada vanilin. Kalaupun solvennya di sini adalah solvennya biasanya etanol. Ya. Nah, etanol merupakan pelarut yang universal, ya, dan mudah untuk kemudian kita dapatkan dalam bentuk keringnya. Ya. Nah, maka kita harus telisik satu persatu. Kalau dipastikan bahwa ini adalah bensil asetat, asetatnya dari acetic acid, bensilnya dari minyak bumi dan lagi gitu. Nah, itu kita harus pelajari satu persatu. Etil laktatnya berarti hasil dari fermentasi mikroba. Etilnya dari etil dari minyak bumi atau etil dari pemisahan etanol macam itu. Nah, itu menjadi bagian yang harus ditelisik satu persatu dari bahan-bahan yang digunakan. Nah, jadi kalau tadi saya bergerak dari bahan atau produk halal dan thayyib yang masuk ke domain ekonomi perdagangan industri, maka umumnya memerlukan jaminan, ya, suatu jaminan. Maka ada sistem penjaminan di sana. Nah, begitu sistem penjaminan, maka ini akan menggeser dari sesuatu hal yang sangat
sangat sederhana tadi, kalau kita hanya mengatakan produk halal, dikatakan produk halal, maka asalkan kita tahu bahwa oh dia bahannya adalah ini A, B, C, diproses dengan cara seperti ini, di lokasi atau menggunakan sarana ini, dan kita yakin tidak ada kontaminasi bahan najis, maka kita bisa menyatakan bahan itu adalah produk itu adalah halal. Jadi kita menyatakan produk halal itu tanpa harus dilakukan sertifikasi bisa. Itu artinya kita menyatakan, kita mengikrarkan bahwa produk kita dihasilkan secara halal dan menghasilkan produk halal untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Yang jamin siapa? Yang jamin kita, mengikrarkan sendiri. Nah, tetapi ketika masuk dalam suatu sistem, masuk dalam sebuah industri, perdagangan, ya, maka jaminan-jaminan mutu itu kan yang diperlukan. Nah, sehingga pada kiranya ketika kita masuk dalam industrialisasi, maka kita mengenal adanya sistem jaminan mutu dan sistem jaminan halal. Jaminan mutu. Jaminan mutu itu menjamin ketoyiban, jaminan halal menjamin kehalalannya. Asesor MUI kehalalan. Ya, jadi dalam kerangka sistem jaminan mutu ini, dia akan mengelola secara terpadu agar produk atau jasa yang dihasilkan itu akan terjamin. Ya, terjamin kualitasnya yang memenuhi harapan pelanggan. Nah, penerapan sistem jaminan mutu ini menjadi syarat untuk keluarnya sertifikat mutu. Sertifikat mutu itu bisa, kalau di lokal berarti SNI, Standar Nasional Indonesia, atau secara global ya ISO. Seperti itu. Nah, bersamaan dengan itu, kalau kemudian kita ingin mendapatkan jaminan pengakuan secara kelembagaan yang setara dengan ISO, SNI macam itu, ya kita masuk dalam suatu sistem penjaminan halal yang sertifikat halalnya itu nanti dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sertifikat halal setelah melalui rapat di Komisi Fatwa, dan rapat Komisi Fatwa ini mendapatkan masukan dari para auditor yang melakukan audit ke industri. Jadi dalam proses bisnisnya, saya sebagai auditor halal, kami ditugaskan untuk melakukan audit sistem jaminan halal yang diterapkan oleh perusahaan dalam mengelola bahan-bahan mereka, prosesnya, produknya, sumber daya manusianya, ataupun prosedur-prosedur untuk dapat menghasilkan produk yang halal dan menjamin kalian secara konsisten dan berkelanjutan. Dan inilah yang menjadi syarat sertifikasi halal. Jadi, sejauh ini, industri-industri di seluruh penduduk dunia yang menerapkan secara umum mempunyai komitmen untuk tadi menghasilkan produk yang bermutu selalu mengadopsi dua sistem jaminan mutu sekaligus jaminan halal. Apalagi kalau kemudian mereka punya pasar produk mereka ke negara-negara Muslim, Timur Tengah contohnya, ataupun mereka mengekspor ke Asia Tenggara, Indonesia sebagai bagiannya, maka ini menjadi bagian mereka pasti akan menerapkan sistem jaminan halal. Even mereka sendiri tidak mengenal Islam gitu, tapi sistemnya diadopt. Gitu. Baik. Nah, kemudian saya akan bergeser dari gambaran tadi. Jadi setelah saya mengatakan antara produk halal, kemudian produk yang halal dan tadi yang kemudian harus ada jaminannya, atau kalau ingin masuk ke pasar yang global, pasar yang besar gitu, maka harus ada yang menjaminannya. Penjaminannya adalah tadi sertifikasi halal. Kalau jaminan mutu berarti sertifikasi ISO, sertifikasi standar nasional macam itu, GMP macam itu ya. Nah, maka kebutuhan pasar halal di saat ini itu sangat besar sekali. Populasi muslim di dunia saat ini 28,68% dari populasi dunia. Ya, di 2019 itu sekitar 2,18 miliar muslim di dunia. Nah, populasi muslim di Indonesia itu 87%-nya. Itu 237 ya, penduduk itu dari penduduk Indonesia ya. 87% dari 237 sebagai populasi muslim terbesar di dunia. Nah, permintaan pasar untuk produk-produk Islam sangat besar. Ya. Dan halal menjadi isu yang sangat sensitif di Indonesia, mulai lagi kita singgung, dan belakangan kita melihat bahwa tren wisata halal juga mulai mendunia. Ya, dan ini menjadi bagian yang kebutuhan yang sangat luar biasa yang setiap tahunnya naik sangat pesat. Nah, ini saya hanya sharing bahwa
ruang lingkup halal saat ini sangat berkembang dan tidak hanya terbatas pada bidang pangan, kosmetik, dan obat-obatan, tapi masuk ke semua consumables. Berkembang juga sampai pada bisnis rumah sakit, penerbangan, hotel, pariwisata, pergudangan, logistik, pengangkutan, dan lain-lain. Nah, bisa jadi yang bagian atas itu adalah bagian semuanya adalah tentang produk, yang bawah itu lebih banyak mungkin adalah servisnya. Beberapa kali ada pergudangan, logistik, atau jasa pengangkutan yang ingin untuk kemudian menerapkan sistem jualan halal pada bisnisnya. Ya. Nah, ini juga gambaran kepada kita bahwa pasar halal global itu sangat luar biasa. Ya. Diperkirakan global halal market telah mencapai 2,67 triliun US dollar. Di ASEAN sendiri pasar halalnya mencapai 1,38 triliun, ini sangat besar. Ya. Kenapa di Arab itu tidak cukup menjadi besar? Karena memang populasi mereka kecil, ya. Tapi yang besar memang tetap di Asia Tenggara yang terbesar. Oke, kemudian ini menjadi bagian yang sekali lagi menggambarkan pangan halal, terutama di sini pangan halal merupakan sektor yang sangat besar dengan pasarnya 1,2 triliun di tahun 2016. Ya, obat-obatan juga makin secara pelan tapi makin naik. Obat-obatan terutama untuk yang sensitif itu isu vaksin halal macam gitu. Itu menjadi sangat seksi kalau kita bicara tentang aspek halal pada vaksin ya. Dan juga pada kosmetika. Jalan dengan makin banyak produk kosmetik. Halo Mas Priyo, suaranya menghilang nih. Mohon maaf, agak putus. Oke, ya. Sekarang kedengeran Pak Priyo. Oke. Sudah sama tadi ya? Berhenti di mana tadi ya? Ke global. Oh, global. Oke. Oke, yang di global. Jadi yang di global ini, mohon maaf terputus. Tantangannya adalah seberapa besar ya signifikan bisnis hal ini di perdagangan global, dan dapatkah dikembangkan sebagai global market yang berbasis halal, dan dapatkah halal mengarahkan pada standar keamanan, kualitas, dan kesehatan pangan. Ya, ini yang masih terus di dalam bidang sains dan teknologi halal ya, ini adalah yang mengarah pada tiga tantangan ini. Sehingga sebagai penutupnya, saya hanya akan meng-highlight bahwa konsep halal saat ini telah berkembang dari semula hanya sektor pangan, jadi semua sektor yang berhubungan dengan konsumsi kebutuhan manusia. Dan konsep halal selalu terintegrasi dengan kualitas dan keamanan, ya, karena prinsipnya adalah halal dan thayyiban. Dan konsep halal tidak hanya menjadi kebutuhan muslim saja, namun telah menjadi pendorong market yang diterima secara global. Saya kira itu, Bapak sekalian, ini beberapa halaman informasi akses yang bisa dikait dengan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Priyo Wahyudi atas pemaparannya tentang produk halal. Jadi saya kira pada prinsipnya yang halal itu sudah jelas ya. Mungkin yang diantaranya yang subhat yang masih belum. Dan produk halal dan thayyib ini sudah mempunyai standar dan sertifikasi yang bagus. Untuk di standar mutu itu adalah dari SNI atau dari sertifikasi mutu lainnya. Dan juga untuk sertifikat halal sekarang sudah dikeluarkan oleh Badan LP POM UI, di mana Bapak Dr. Priyo sekarang menjadi auditor halalnya. Dan saya kira yang juga penting untuk kita catat adalah produk halal dan thayyib sekarang mempunyai faktor ekonomi yang cukup meyakinkan dan akan semakin berkembang dalam masa-masa yang akan datang. Karena banyaknya kebutuhan masyarakat